سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mempelajari, yaitu yang merusak Islam ini ada 3. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga munafik. Dari seluruh yang merusak Islam ini, yang terakhir, yang ketiga ini yang paling berbahaya. Jangan sampai kita terjerumus kepada pemikiran mereka ini, karena zaman kita ini bukan lagi zaman perang senjata, tapi perang ideologi, perang kepintaran, perang keyakinan, perang pemikiran. Itu yang paling berbahaya. Di dalam kita memahami Islam, kita harus punya mata rantai keilmuan. Nah, ini dulu mata rantai keilmuan. Biar berguru sama siapa? Guru Pian. Siapa? Gurunya Guru Pian. Siapa? Gurunya Guru Pian. Siapa? Ada mata rantai keilmuan, pemahaman ilmu Pian yang sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Al-ilmu mu'tabar mata salah satu bisa dibaca. Ilmu yang bisa kita pegang, yang bisa kita ikuti. Orang ini punya mata rantai keilmuan sampai akhirnya rentetannya sampai ke Rasulullah. Bukan langsung ke Rasulullah. Itu sahabat. Lalu akhirnya muncul aliran pemahaman yang berdalil, kita harus ikuti Rasulullah. Semua para ulama yang punya mata rantai ilmunya sampai ke Rasulullah mengajarkan mereka itu juga sampai ke Rasulullah. Tapi pemahaman yang masih kita bahas ini, mereka langsung ke Rasulullah. Lalu mereka itu memaham, meminta dari zaman Nabi. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan maulid. Orang itu dusta. Dia tidak pernah semasa dengan Rasulullah. Dia tidak pernah semasa dengan sahabat. Pembohongan hidup. Dan ini hebat cara dakwahnya. Mereka merubah kitab-kitab buat karya orang lain. Insya Allah minggu depan kita akan keluar buku itu, kitab-kitab itu. Pembahasan kita belum selesai. Tahlilan nggak ada zaman Nabi. Yasinan nggak ada zaman Nabi. Apapun yang kita lakukan harusnya dilakukan Nabi. Kalau begitu caranya, kita harus hidup di zaman Nabi. Maka mereka ini ngomong lebih hebat Nabi, lebih hebat ulama. Perbandingan yang agak waham. Pertanyaan, apakah ulama-ulama yang kita ikuti mereka gak ikuti Nabi? Beranikah ulama gak ikuti Nabi? Mereka ini lebih masuk ke orang-orang pintar, nah ada tapi mau mengaji beruduk. Belum depan diri harusnya. Ya tapi mau mengaji juga. Ini mengajar jadi untuk. Ini mengajar di Google. Ini cukup. Ini aja cukup. Gurunya Google, gurunya Instagram, gurunya Facebook, gurunya medsos, gurunya cukup membaca, gurunya hanya pemikiran. Ulun sudah berhadapan dengan mereka-mereka ini. Orang pintar. Memang pemahaman ini banyak orang pintar, mereka hebat debat. Tapi sayangnya tidak mau mengakui kekalahan. Berhebat bersalah tidak. Masuk ini Pak AMW ke Indonesia, masuk ke Kalimantan Selatan pemahaman ini.
Mereka membangun masjid yang masjid itu bernama-nama ikutan Ahlussunnah wal Jamaah. Masjid Imam Syafi'i, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Amr bin As. Hebat masjid, nama-nama masjid. Cari ijab ya, nama cari ini. Kemudian mereka banyak dapat kucuran dana. Mereka ada permintaan, tapi timbul langsung sekolah mewah, timbul masjid mewah, muncul dengan sendirinya. Beda dengan kita, mangga mencari dana. Diserangnya kita, nggak ada zaman Nabi. Ngapain melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Kita nggak boleh melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Semua para sahabat pernah melakukan, Rasulullah pernah melakukan. Pertanyaan seperti itu tidak bisa kita jawab kecuali kita semasa dengan sahabat, semasa dengan Rasulullah. Hadisnya jelas, Qurannya jelas. Hadisnya yang jelas, pemahamannya yang bermasalah. Kita buktikan. Ini aliran mendekati pemerintah dan kerajaan. Kerajaan mendekati, aliran ini mendekati. Terpengaruhlah kerajaan. Lalu mereka menghancurkan semua kubah-kubah. Kubah itu apa namanya? Kubahnya Sayyidah Khadijah Kubra itu dulu ada kubah, hancur rata. Ada nama kubahnya lagi. Hanya satu yang tidak berani mereka hancurkan. Kubatul Hadra, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya satu. Yang lain habis semua. Coba lihat kalau punya buku Tarikhul Ahadits, sejarah kejadian yang terjadi di masa kelam. Belum punya kitabnya. Zaman Datuk Kalampayan belum ada lagi itu di sana. Zaman Syekh Abdul Samad Palembang belum ada lagi di sana. Zaman Syekh Muhammad Nafis belum ada lagi di sana. Pemahaman itu belum ada. Murni Syekh Saman Al-Madani mengajar di Madinatul Munawwarah, belum ada lagi pemahaman seperti itu. Setelah masa mereka habis untuk ilmu, muncullah pemahaman itu masa Kiai Hasyim Asy'ari. Nah ini masa Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu pulang ke Indonesia, membentuk namanya yang disebut Nahdlatul Ulama. Ini penting. Nahdlatul Ulama membentuk, meredam pemahaman ini kalau masuk ke Indonesia. Antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini berteman akrab. Kiai Hasyim Asy'ari mengarang kitab dipelajari oleh Nahdlatul Ulama. Masuk ke pesantren-pesantren kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini cara Kiai Hasyim Asy'ari meredam dan menangkis pemahaman itu. Pesantren-pesantren baik mempelajari kitab Kiai Hasyim Asy'ari. Pertanyaan, siapa yang berpaham Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apakah mau mempelajari karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tanyakan. Kita boleh berbeda tapi sama tujuan. Biar boleh ke dokter berbeda tapi sama tujuan untuk sembuh. Tidak ada dokter itu ingin meracuni pasiennya, enggak ada. Kenapa maka terjadi perbedaan, terjadi di peruncing perbedaan ini? Sampai akhirnya Pak Ibu, kan perbedaan, sering terjadi perbedaan. Hari raya berbeda, bulan puasa berbeda. Kenapa? Cara pemikirannya yang berbeda. Karena tidak merujuk kepada pendiri asal itu ormas. Ormas bukan dalil itu tetap Quran dan hadis. Diancam oleh Rasulullah.
taraktum bikum amrayn in tamassaktum lan qatilu abada kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kalian kata Rasul dua pusaka. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka itu, lan tadillu abada, selamanya kalian tidak akan tersesat jalan. Apa dua pusaka itu? Kitabullah Quran wa sunnat rasulih, hadisku kata Rasulullah. Dan tambah lagi di dalam riwayat lain, wa ahla baiti zuriyatku kata Rasulullah. Sekarang terjadi pergesekan antara habaib dengan ulama. Lalu kita tuh kadang-kadang ada buruk sangka dengan para habaib. Medsos yang membuat bingung. Sebut aja karena di medsos ada terus Kiai Haji Ahmad Imanuddin Al-Bantani mengutak-atik zuriat orang, dipadahkan hubungan habaib ini putus palsu semua habib yang ada di Indonesia. Astagfirullah. Nah, ini nama lagi medsos nih. Ulun sampaikan di mana-mana dulu. Di sini masuk. Apakah zuriat habaib itu putus? Pertanyaan. Kalau dikatakan putus, mungkin catatannya yang tidak tercatat. Rasulullah mengatakan zuriatku dari Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu hadis Nabi. Percaya kalian dengan hadis Nabi? Percaya. Kalau kalian percaya, murtad. Zuriatku kata Rasulullah dari Fatimah Zahra kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini keistimewaanku, Allah berikan aku zuriatku dari perempuan yaitu Fatimah Zahra. Kenapa maka zuriatku tidak ada dari laki-laki? Itu hikmahnya dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Syarh Muhammad li Ali Sayyidina Muhammad. Kemuliaan yang abadi bagi zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maka anak Rasul laki-laki diwafatkan Allah sejak kecil? Karena Allah menjagakan Rasulullah, diwafatkan anak Rasulullah yang laki-laki. Apabila Rasulullah wafat, anak Rasulullah laki-laki pun diwafatkan oleh Allah sebelum Rasulullah wafat, menjaga. Andai kata hidup anak Rasulullah yang laki-laki setelah Rasulullah wafat, bisa dijadikan orang lagi nabi anaknya Rasulullah. Allah Akbar. Kita kurang referensi gara-garanya Google jadi referensi. Ini hikmah keistimewaan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa maka otak orang zaman sekarang? Kan Nabi dari perempuan berarti putus. Yang putus itu kamu, bukan Rasul. Menentang zuriat Rasulullah. Hati-hati. Yang setiap membaca, yang pasti membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada apa makna wa ala ali Sayyidina Muhammad dan atas keluarganya Nabi Muhammad atau zuriatnya Nabi Muhammad? Siapa yang mengatakan hadis tidak ada lagi? Nah, apa tidak ada lagi? Habaib di Indonesia semuanya palsu. Stop membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nih mulai dari antar ustaz, jadinya berisikan juga. Nah, bingung saya. Kesian. Jangan main-main kita taib lewat zuriatnya Rasulullah. Zuriatnya Rasulullah ini pun sudah tercoreng lewat nabi-nabi apa? Lewat habaib-habaib palsu. Nah, ini kesiannya zuriat Rasulullah ini. Memang Rasulullah itu kan fitnah terus. Dipadahkan sihir zaman Nabi. Nabi waktu hidup jangan fitnah. Apalagi sekarang. Bapak Ibu, kalau kita hendak selamat, ikuti pemahaman orang dahulu, itu aja besar. Ikuti pemahaman orang dahulu, ikuti pemahaman Abah Mama Pian, pemahaman Mama Abah Pian, pemahaman guru-guru sidik, ikuti. Nah ini hati-hati, jangan lagi membaca wa'ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sudah mengatakan zuriatku itu adalah dari Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus sampai kepada para habaib. Lalu ada gelar-gelar dari datu-datunya sesuai keadaan karamatnya masing-masing.
ada namanya Al-Idrus, ada namanya Al-Attas, ada namanya Al-Kaf, ada namanya Jamalul Lain, ada namanya Balwain, ada namanya Barabba, ada namanya Al-Habsyi. Lalu ulun dikomenti setelah orang guru di kenapa mengapian kata ngomong itu di medsos ribut masalah Habib palsu. Apa jawaban ulun? Ulun bukan Al-Habsyi, ulun bukan Al-Attas, ulun bukan Al-Idrus, tapi ulun Al-Amtai. Orang mentai alam mentai pian orang mana pian jalan apa rumah pian Al-Andamani. Syekh Umar Al-Bantani orang Banten, Sayyid Habib Umar Abdurrahman Al-Kuitani orang Kuitang, Syekh Abdul Somad Palembang bagi orang Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar. Digelari oleh gurunya Syekh Sulaiman Kurdi, Syekh Saman Al-Madani orang Madinah, Syekh Muhammad bin Ali Maliki Al-Makki orang Mekah, Banten. Gelar itu baik-baik, jangan sembarangan. Siapa yang memberi gelar itu siapa? Mengguru kita silakan. Kita tak bergelar, gak usah memberi sumpah. Aku banyak ini Al-Banjari. Hati-hati. Nang menyuruh gelar itu siapa? Pertanyaannya itu aja cukup ketahuan baik orang ini. Biar tanyakan aja gelar biar jadi gini siapa? Ada teman ulun ada miskin, apa makanya masuk seria, ikut orang seria kan? Ketahuan gila ingin dihormati. Nah kita teruskan lagi kembali. Setelah mereka ini Pak Ewe, ini penting. Ini tadi kan pemahaman yang berbeda. Rujukannya biar harus biar pegang. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak punya karamat, Kiai Hasyim Asy'ari banyak punya karamat. Bacain kalau dia benar-benar pengikut beliau. Apabila ada bahaya. Kembali, aliran ini mendekati kerajaan. Kebetulan kerajaan pun terpengaruh. Nah, ini masalahnya di sini. Terpengaruh. Lalu diputuskan seluruh makam-makam di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Mukarramah papas habis, pukul rata. Dia membawa kambangnya kemana kabagi malah pukul orang dia kambang. Apalagi menyiram kambang, menyiram misalnya lah. Ulun misalnya membuat banyu baca Yasin di hotel lah di mana, bawa kambang andak di bagian situ belum lagi sangguli itu gerbang akuannya sudah syirik. Apa hukumnya menuduh orang syirik? Ini pemahaman ini kalau mendekat di pemerintah kita bahaya. Maka seluruh makam di Kalimantan Selatan habis. Makanya ulun segudang ilmu kalah dapatnya segenggam kekuasaan. Tuh, rumusnya itu. Berapa aja Pak Ibu punya ilmu, hebatnya para ulama ngomong, kalah dapatnya segenggam kekuasaan. Kekuasaan itu segenggam aja mengalahkan segudang ilmu. Ada kada itu patah. Hati-hatilah. Memilih hati-hati. Siapa guru loker langsung umum bebas rahasia. Guru tetap loker langsung umum bebas rahasia. Guru tidak mengarahkan jemaah. Guru paling pantang. Guru mengarahkan jemaah. Tapi guru hanya satu. Biar tanggung jawab dari Allah. Jangan ngomong seperti itu ya. Nah, kita terus apa? Mendekati pemerintah, mendekati para pejabat, terpengaruh. Akhirnya
diputuskanlah pemahaman-pemahaman itu, berkiblat mereka itu baik-baik. Ngomong kepada Ibnu Taimiyah. Nah ini nih kiblat mereka. Muncul guru-guru ulama-ulama mereka, di antaranya Utsaimin, di antaranya Abdullah bin Baz, di antaranya Albani. Nah ini. Perintisnya siapa pemahaman ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab bertentangan dengan saudaranya yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab bertentangan dengan saudaranya bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Lalu bertentangan. Lalu digelarlah dengan kata-kata Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi. Lalu mereka pulang berubah-ubah Salafi. Nah ini Salafi. Salafi itu tahu lah Salafi. Itu Salafi itu masa mazhab 4. Itu Salafi, ulama salaf. Imam Hanafi termasuk ulama salaf. Imam Maliki termasuk ulama salaf. Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama salaf. Sebelum mazhab 4. Mazhab 4 itu punya mata rantai. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Muslim berguru dengan Imam Bukhari, Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Kalau kita bujur-bujur sampai ilmu ke Rasulullah, pasti mengerucut, pasti ada titik temu. Biar dari situ datang menuju masjid Hidayatul Muhajirin, biar dari sana datang menuju ke masjid Hidayatul Muhajirin, biar dari sana datang menuju ke masjid Hidayatul Muhajirin, biar dari sana datang menuju ke masjid Hidayatul Muhajirin, pasti mengerucut. Kita ketemu di sini. Apabila ilmu itu berlawanan bertentangan sasar, kita buktikan. Kita ini kan orang selalu ngomong, guru kita ini ngapain guru sesama Islam? Kita berbisik-bisikan pahaman berbeda-beda, ngapain guru? Islamnya kan salah. Kita ini sama guru agama Islam, tapi berbeda pahaman. Guru tanya, yang salah itu Islamnya kan kitanya kan? Kita ini sama guru menyembah Allah, tapi kita ini berbeda terus guru. Allahnya kan salah, kitanya kan salah. Coba banding ngomong Allah. Kita ini sama guru berpegang dengan Al-Quran, kita ini sama guru berpegang dengan hadis, tapi kita berbeda pemahaman. Pertanyaannya Qurannya kan salah, kitanya kan salah. Hadis kita berpegang dengan hadis, tapi guru kita berbeda pemahaman. Pertanyaannya hadisnya kan salah, kitanya yang salah. Kita telusuri ilmu pemahaman kita supaya kita hadir di mereka tahu hati